Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Wahyuningsih dengan NIM 2051501025. Saya dari kelas Perbankan Syariah 4. Baik, di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Abdul Wadud Nafis LCMEI yang berjudul Ekonomi Terbuka atau Ekonomi 4 Sektor. Ekonomi terbuka adalah sebuah negara yang melakukan ekspor dan impor atau melakukan perdagangan luar negeri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian ekonomi terbuka 4 sektor. Perekonomian terbuka ialah perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara. Nah, jadi ekonomi terbuka perekonomiannya hanya terdiri dari produsen, konsumen, dan negara. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsekuensi dari perekonomian terbuka. Dari segi ekonomi makro, ekonomi terbuka berarti ada pasar keempat dalam proses perekonomian, yaitu pasar luar negeri. Adanya pasar luar negeri mempunyai konsekuensi yang lebih lanjut terhadap pasar-pasar lainnya. Khususnya ada konsekuensi penting yang menyangkut penyesuaian pengertian 3 konsep, yaitu yang pertama permintaan agregat atau di pasar barang, yang kedua jumlah uang yang beredar atau dari pasar barang, yang ketiga harga barang atau jasa. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian perekonomian terbuka impor. Perekonomian terbuka impor merupakan pembelian dan pemasukan barang dari luar negeri untuk keperluan atau dipasarkan di dalam negeri. Artinya, impor itu misalkan satu negara membeli barang-barang luar negeri untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri yang terlibatkan negara dalam memproduksi atau produksi dalam negeri tidak mencukupi. Kemudian, manfaat kegiatan impor. Yang pertama, memperoleh barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan setiap negara. Yang kedua, memperoleh tenaga kerja modern. Yang ketiga, memperoleh bahan baku. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian perekonomian terbuka ekspor. Perekonomian terbuka ekspor adalah barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri dan dijual di luar negara jika suatu negara membuka perdagangan internasional dan menjadi pengekspor suatu barang, maka produsen domestik barang tersebut akan diuntungkan dan konsumen domestik barang tersebut akan dirugikan. Penjelasan berikutnya adalah manfaat melakukan ekspor menurut Sugierno. Yang pertama, memperluas pasar. Yang kedua, menambah devisa negara. Yang ketiga, memperluas lapangan kerja. Penjelasan berikutnya adalah keseimbangan perekonomian terbuka. Di sini saya langsung menjelaskan tentang suntikan dan bocoran dalam perekonomian terbuka. Dalam pendekatan suntikan bocoran, keseimbangan pendapatan nasional dicapai dalam keadaan 1 ditambah G ditambah X sama dengan S ditambah T ditambah M. Dalam arti lain, instansi ditambah negara ditambah ekspor sama dengan saving ditambah pajak ditambah impor. Penjelasan berikutnya adalah perekonomian terbuka pada sistem ekonomi Islam. Di sini saya akan menjelaskan dari teori menurut Manan. Jadi menurut Manan 1997,288 prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dan kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan. Sejarah telah membuktikan bahwa Islam telah menganjurkan perdagangan internasional. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.